فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarah Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zuquri astabahullah. Seperti biasanya yang hadis yang sebelumnya kita baca distorkan terlebih dahulu. Tafadhalu. Wakana la yaf'alu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Na'am, kita lanjutkan. Ayo. Qala al-mu'allif asbahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bicarakan tentang 4 tempat. Coba disebutkan ya, 4 tempat dianjurkan, disyariatkan mengangkat kedua tangan. Tempat pertama, antum. Ketika sholat kan dianjurkan mengangkat kedua tangan. Pertama kapan? Takbiratul ihram. Kedua, Ahmad, ketika mau rukuk. Ketiga, Novel, bangkit dari rukuk. Yang keempat, Usama. Nah, ketika bangkit dari 2 rakaat pertama atau setelah tasyahud awal. Naam. Hukum mengangkat kedua tangan itu wajib, mustahab atau rukun hizam? Mandub, labas. Mandub, mustahab sama aja. Nah, kita lanjutkan, disimak baik-baik. Kata beliau, raf'ul yadain yakunu ma'at takbir wa qabla takbir wa ba'da takbir. Ini penting sekali ini karena khilaf ini kadang-kadang bikin orang ribut juga kalau orang enggak paham khilaf ini. Ada yang saling menyalahkan satu sama lainnya padahal al-amr wasi', perkara yang bebas kita ini. Mengangkat kedua tangan bisa bersama takbir, Allahu akbar bareng, Allahu akbar. Wa qabla takbir, Allahu akbar. Wa ba'da takbir, Allahu akbar. Al-amr wasi', perkaranya bebas, silahkan. Jangan saling menyalahkan. Karena mungkin datang tiba-tiba, ente keliru ya akhi, yang benar itu bersamaan takbir katanya. Bersamaan gerakan langsung Allahu akbar. Kita katakan perkaranya bebas. Kita lihat. Wa mimma ikhtalafa fihi al-ulama'u li tanawwu'il dalalatil hadits alaih. Dan termasuk yang diperselisihkan para ulama dikarenakan beraneka ragamnya penunjukan hadis terhadapnya. Mata yakun ar-rafa', kapan mengangkat kedua tangan itu yang diperselisihkan kapan? Apakah takbir dulu atau bersamaan takbir atau ngangkat dulu bertakbir? Tapi hadis Ibnu Umar wa Malik fi sahih, maka di dalam hadisnya Ibnu Umar wa Malik fi sahih, dalam sahih, kana idza dakhala fi sholati kabbara wa rafa'a yadayhi barengan. Perhatikan ini barengan ya. Pertama ya, dahulu Rasulullah SAW itu apabila masuk salat, beliau takbir dan mengangkat kedua tangannya bareng, Allahu akbar. Bareng ya. Nah, bisa dipahami? Berbarengan ya. Bisa dipahami ya? Bareng. Allahu akbar. Bareng. Untuk mengangkat kedua tangannya setinggi apa? Novel kemarin. Sejadah dan pundak atau telinga. Mafhum? Nah, dekat sini enggak masalah. Senggolkan jempolannya gini enggak perlu. Enggak ada dalilnya. Paham ya? Nah, kita lihat sini. Jadi yang pertama barengan. Wa fi riwayah, dalam riwayat kana yarfa' yadayhi yukabbir. Dahulu beliau mengangkat kedua tangannya dan bertakbir Allahu akbar. Ngangkat dulu baru takbir. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain kana yarfa' yadayhi tsumma yukabbir. Dahulu beliau mengangkat kedua tangannya kemudian takbir. Paham ya? Nah, satunya wawu, satunya tsumma.
Paham? Nah, yang pertama tadi barengan. Yang kedua, nah mengangkat kedua tangan dan takbir. Maksudnya yang pertama tadi takbir dulu apa? Pertamanya takbir baru mengangkat kedua tangan. Yang kedua, mengangkat kedua tangan dan takbir. Yang ketiga, mengangkat kedua tangan kemudian takbir. Paham ya? Bisa dipahami enggak? Yang pertama, Allahu Akbar. Yang kedua, Allahu Akbar. Yang ketiga, Allahu Akbar. Beda atau sama? Tiga-tiganya boleh. Mafhum insyaallah? Nah, jangan sampai salah. Kita lanjutkan. Fatalakhasa anna li raf'il yadain salasatu mawatin. Nah, ini penting. Maka terkesimpulkan bahwasanya mengangkat kedua tangan tiga tempat. Al-awwal qabla takbir, sebelum takbir. Jadi sebelum antum takbir angkat tangan. As-tsani yang kedua halat takbir, ketika takbir. Allahu Akbar. Yang ketiga salis ba'da takbir, setelah takbir. Allahu Akbar. Mafhum? Tiga-tiganya beda tapi semuanya boleh. Bisa dipahami insyaallah? Lanjutkan. Wa kulluha sabitatun, semuanya datang sahih. Fa imma an yuhmal ala tanawwu', bisa dibawa kepada makna tanawwu'. Tanawwu' itu maksudnya bermacam-macamnya ibadah. Boleh pakai ini, boleh pakai itu. Wa imma ala anna kullu dzalika jaizun, atau makna yang kedua bahwasanya masing-masing itu boleh. Wa khalafa Abu Hanifah. Yang menyelisih hal ini siapa? Abu Hanifah. Abu Hanifah dikenal dengan ashabur ra'yi. Pengikut apa? Logika. Di sana ada kitab bagus sekali karya Syekh Muqbil bin Hadil Wadi rahmatullah alaih. Kitabnya itu menjelaskan tentang bagaimana para imam jarh wa ta'dil tentang Abu Hanifah. Karena jangan sampai antum dinilai, wah, masa menjelek-jelekkan Abu Hanifah. Kita tidak menjelek-jelekkan Abu Hanifah. Abu Hanifah memang dikatakan imam karena masyhur, pasangan dari imam yang tiga itu. Wa illa untuk masalah fikih memang seperti itu. Makanya Syekh Muqbil punya kitab namanya Nasus Sahifah fi Dzikri Tashih min Aqwal A'immah Al-Jarh wa Ta'dil fi Abi Hanifah. Kitabnya bagus sekali itu. Nasus Sahifah fi Dzikri Tashih min A'immatil Jarh wa Ta'dil min Aqwali A'immatil Jarh wa Ta'dil fi Abi Hanifah. Itu isinya apa isinya? Isinya adalah menyebutkan tentang mana yang sahih dari ucapan para a'immah jarh wa ta'dil tentang Abu Hanifah. Karena ada yang mengatakan imam ahlus sunnah, ada yang mengatakan imam ahlul hadis. Pendapatnya kuat tidak termasuk. Paham ya? Seringnya ashabur ra'yi. Antum lihat dalam masalah akidah dikenal murji'atul fuqaha. Antum tahu murji'atul fuqaha? Murji'atul fuqaha yang mengatakan iman itu enggak ada amalan, sama aja. Cukup diyakini atau semisalnya. Ternyata murji'atul fuqaha, fuqahaan fikih, al-fikih, itu Abu Hanifah dan teman-temannya. Jadi pahami? Nah, jadi jangan sampai salah paham ya. Kitabnya bagus sekali kalau antum bisa beli, punya harta lebih dan kitabnya ada, bagus. Namanya dulu di maktabah sana banyak sekali waktu itu. Nasrus Sahifah fi Dzikri Tashih min Aqwali A'immatul Jarh wa Ta'dil fi Abi Hanifah. Mafhum insyaallah? Mafhum ya? Itu kitabnya bagus sekali. Kita lihat kecuali Abu Hanifah menyelisih beliau. Fi raf' fi takbir ihram. Nah, kalau Abu Hanifah itu hanya apa? Beliau menyelisihi berkaitan masalah apa? Mengangkat kedua tangan selain takbiratul ihram. Jadi menurut Abu Hanifah ketika takbiratul ihram saja, selainnya yang tiga itu enggak masuk. Bisa dipahami enggak? Jadi kalau menurut Abu Hanifah cuma ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar bebas. Misalkan bangkit dari ruku', mau ruku', bangkit dari tasyahud awal, itu tidak seperti itu. Tidak dengan tiga keadaan itu. Menurut Abu Hanifah. Paham ya? Jadi Abu Hanifah mengecualikan. Wa qad dzukira annahu shalla bi janibi Abdullah bin Mubarak wa kana Ibnu Mubarak yarfa' fil mawatin allati rafa'a fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Hanifah lam yarfa' illa fi takbiratul ihram. Lihat ini kisahnya ini. Dan sungguh telah disebutkan bahwasanya suatu ketika Abu Hanifah salat waktu itu di sampingnya Abdullah bin Mubarak. Dan waktu itu Abdul Mubarak mengangkat di tempat-tempat yang Rasulullah mengangkatnya. Berapa tempat ini? 4 tempat kan? Rasulullah mengangkat di tempat-tempat yang Abdullah Mubarak mengangkat tangan-tangannya di tempat apa? Mengangkat tangannya di tempat-tempat yang Rasulullah mengangkatnya. Wa Abu Hanifah lam yarfa'. Waktu itu Abu Hanifah tidak mengangkat. Illa fit takbiratul ihram. Kecuali ketika takbiratul ihram saja. Falamman taha minas shalah, kemudian ketika selesai salat,
Qala Abu Hanifah li Ibnu Mubarak, lihat ini. Akhirnya Abu Hanifah mengatakan Ibnu Mubarak, tarfa'u yadayka fi kulli takbirah ka'annaka turidu an tatir. Ngajak. Istilahnya bukan ngajak sih, istilahnya adu argumen, tapi argumen seperti ini. Abu Hanifah berkata kepada Ibnu Mubarak, kamu mengangkat kedua tanganmu setiap takbir seakan-akan kamu ingin terbang. Jadi gini bilang mau terbang. Paham ya? Nah, faqala lahu Ibnu Mubarak, akhirnya Abdullah bin Mubarak mengatakan, in kunta anta tatiru fil ula fa inni atiru fi ma siwaha. Lihat itu. Artinya apa artinya? Jika kamu terbang di pertama itu maksudnya di takbiratul ihram. Jadi Ibnu Mubarak mengatakan kepada Abu Hanifah tadi, nah, kalau kamu terbangnya cuma yang pertama saja, maka sesungguhnya aku terbang pada selainnya. Ini cuma istilahnya nanggapi. Tanggapannya ini enggak terlalu panas lah istilahnya gitu loh ya. Nah, qala Waqi, berkata Waqi, jada ma hajahu Ibnu Mubarak marratan aw marratain. Sungguh telah bagus apa yang didebat oleh Ibnu Mubarak sekali atau dua kali. Maksudnya Ibnu Mubarak caranya bagus debatnya. Lalu dari Abu Hanifah mengatakan, setiap kali takbir kamu ngangkat tangan, seakan kamu terbang katanya. Nah, kata Ibnu Mubarak kepada Abu Hanifah, kalau kamu itu terbangnya cuma yang pertama saja, maka sesungguhnya aku terbang pada selainnya. Itu ini ungkapan aja. Yang jelas barakallahu fiik, pendapat yang kuat 4 tempat. Paham ya? 4 tempat mengangkat kedua tangan tadi itu. Mafhum insyaallah? Nah. Mafhum insyaallah ya. Jadi kesimpulannya tadi berapa keadaan Ishaq mengenai mengangkat tangan dulu atau takbir dulu atau berbarengan tadi? 3. Tiga-tiganya al-amr wasi', perkara bebas. Jangan saling mendebat, saling menyalahkan. Tiga-tiganya boleh semuanya. Mau berbarengan Allahu Akbar, boleh, atau takbir dulu. Allahu Akbar boleh, atau mengangkat tangan dulu. Allahu Akbar boleh, atau takbir dulu Allahu Akbar. Mafhum? Ini ternyata bukan hanya ketika takbir ihram. 3 keadaan itu sama aja. Bisa dipaham enggak? Nah, 3 keadaan ketika mau ruku, bangkit dari ruku, dan ketika bangkit dari tasyahud awal. Mafhum insyaallah? Caranya 3 tadi. Mafhum? Nah, kita lanjutkan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa qala Asy-Syafi'i rawa ar-raf' jam'un min as-sahabah la'allahu lam yurwa qattu haditsun bi'adad aktsar minhum. Kata Imam Syafi'i, sungguh telah diriwayatkan mengenai mengangkat ini sekelompok dari kalangan sahabat, bisa jadi tidak diriwayatkan sekalipun satu hadis dengan jumlah lebih banyak daripada itu. Wa qala Ibnu Mundhir lam yakhtalif ahlul ilm anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa' yadayhi wa qala al-Bukhari. Tidak diperselisihkan, kata Ibnu Mundhir. Ahlul ilm tidak berselisih bahwasanya Rasulullah SAW waktu itu mengangkat kedua tangannya. Wa qala al-Bukhari fi juz'in raf'il yadain rawa rafa' 17 nafsan min as-sahabah. Bukan 1 2 loh ya, 17 sahabat meriwayatkan mengenai mengangkat kedua tangan. Wasarada al-Baihaqi fi Sunan wa fil khilafati asma man rawa rafa'. Dan Al-Imam Al-Baihaqi menyebutkan di dalam Sunan dan juga dalam khilafiyat nama-nama orang yang meriwayatkan mengangkat kedua tangan. An-Nafin min salatin sahabiyan. Kurang lebih 30 sahabat. Banyak berarti. Wa qala sami'tul Hakim yaqulu ittafaqa ala riwayati hadis sunnah al-'asharah al-mashhudah lahum bil jannah. Enggak hanya itu aja. Yang meriwayatkan mengangkat kedua tangan ini 10 orang yang dijamin surga itu. Itu juga termasuk meriwayatkan 10 orang sahabat itu. Paham ya? Wa man ba'dahum, dan setelah mereka min agabris sahabat, dari para sahabat kibar. Qala al-Baihaqi wa huwa kama qala wa rawa Ibnu Asakir fi tarikh min tariqi Abi Salam al-A'raj qala adraktu an-nasa kullahum yarfa' yadayhi 'inda kulli khafdin wa raf'in. Dan diriwayatkan Ibnu Asakir dalam tarikhnya dari jalurnya Abi Salam al-A'raj, qala aku menjumpai manusia mereka semuanya mengangkat kedua tangannya setiap khafdin. Khafdin itu tunduk, turun. Wa raf'in, ketika bangkit. Paham ya? Wa qala al-Bukhari fi juz' al-masyhur, juz'un fi raf'il yadain itu ya, kitab bagus itu ya, juz'u raf'il yadain. Naam. Qala al-Hasan wa Humaid ibn Hilal kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'una aydiyahum wa lam yastasni ahadan. Dahulu mereka para sahabat mengangkat tangan-tangan mereka dan tidak mengecualikan seorang pun di antara mereka. Qala al-Bukhari wa lam yasbut an ahadin ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu lam yarfa' yadayhi wa ra'nam. Dan berkata Imam Bukhari bahwasanya tidak ada seorang pun dinukilkan dari kalangan sahabat yang waktu itu enggak ngangkat.
Paham ya? Nah, jadi jangan malas-malasan kalau sholat. Di tempat ngangkat. Di tempat gak ngangkat gak usah ngangkat itu loh. Paham ya? Nah, karena apa? Karena ini istilahnya kembali ke kita. Ketika ngangkat perkara-perkara dunia kuat, masa ngangkat perkara akhirat untuk akhiratnya kuat? Iya kan? Nah, ketika ngangkat barbel 1 kilo 2 kilo aja kuat, masa ngangkat tangannya nggak sampai 1 kilo nggak kuat? Maksudnya ini kembali ke kita. Sadar diri, sadar posisi. Ketika tasyahud, tangannya benar-benar fokus. Ketika mengisyaratkan telunjuk, isyaratkan. Ketika angkat tangan, yang ngangkat benar tangkat. Kembali ke kita kan itu kan. Nah, kalau kita malas-malasan gimana? Ya kan? Nah, kita lihat di sini. Kata beliau, dikit lagi pasti titik itu ya. Kata beliau, barakallahu fikum. Wa rawal Imam Ahmad bi sanadihi an Nafi' an Ibnu Umar annahu kana idza ra'a musalliyan la yarfa hasabahu wa nam. Wa rawal Bukhari fi juz'ihi bil abdin ramahu bil hasa. Lihat ini. Diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanadnya dari Nafi' an Ibnu Umar bahwasanya dahulu ketika beliau melihat ada orang yang salat kok enggak ngangkat tangannya. Diriwayatkan Imam Bukhari dengan lafaz beliau melempar dengan kerikil. Jadi kalau misalkan dia mungkin sedang lihat orang sholat kok ngangkat dilempar dengan kerikil. Tahu ya, maksudnya itu biar sadar itu loh. Nah, ini kalau kita nggak perlu pakai lemparan, cukup kita yang sadar. Jadi kalau sholat itu menghadap siapa, Ahmad? Allah Subhanahu wa taala. Jadi pastikan orang sholat serius. Ya? Nah, jangan sampai serius dengan perkara dunia tapi perkara akhirat tidak serius, jangan. Nggak paham ya, salah. Sadar diri. Lagi ngapain dia posisinya? Warrafu minar rak'atain yakunu idza qama wan tasaba, penting ini. Dan mengangkat ketika bangkit dari dua rakaat pertama itu terjadi setelah apa? Berdiri dan tegak. Jadi gini afan. Kan tasyahud itu kan posisinya di tasyahud ya, apa ya? Ini jangan ngangkat ini. Berdiri dulu ini. Allahu akbar. Posisi sudah berdiri tegak baru takbir. Mafhum? Naam. Kemudian kata beliau di sini barakallahu fikum, hadza was sahih al-mafhum min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang sahih yang dipahami dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngangkatnya ketika sudah berdiri tegak baru ngangkat. Bisa dipahami insyaallah ya? Naam. Yang berikutnya qauluhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa' yadayhi hatta mankibayhi. Bahwasanya Rasulullah SAW dahulu beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundak. Sejajar dengan pundak. Ingat-ingat. Yang sehat enggak ada alasan syar'i, pastikan dia kuat ngangkat tangannya. Paham Marwan? Yusuf paham? Kuat ngangkat tangannya. Allahu akbar. Jangan dibiasakan cuma meremehkan, salat diremehkan. Itu kadang kita ngelihat walaupun namanya salat berjamaah kan enggak mantau ya. Ngelihat-lihat salat sunnah, salatnya santai sekali ini. Salatnya santai sekali jangan. Jadi kalau salat itu fokus. Paham ya? Menghadap Allah Subhanahu wa taala itu harus sadar diri. Kita lihat di sini, al-mankib ma bainal katif wal unuq. Mankib itu pundak artinya, antara apa? Bahu dan leher. Wa yuqallahu al-atiq, pundak. Sekedar pundak. Mafhum? Ini satu. Yang kedua, atau sejajar dengan telinga. Atau dekat dengan telinga. Mafhum? Kita lihat qaulu idza ftataha shalah, ucapan beliau ketika makna idza ftataha shalah ai idza kabbara takbiratul ihram, ketika beliau takbiratul ihram, Allahu akbar. Berapa keadaan tadi? 3 keadaan. Boleh takbir dulu, baru ngangkat kedua tangan, boleh berbarengan, boleh apa? Ngangkat tangan dulu baru takbir. 3 keadaan dihafalkan. Jangan sampai nanti tanya enggak bisa ya. Ini kembali ke masing-masing. Jadi kalau yang punya kitab, alhamdulillah, enggak punya kitab perlu dicatat-catat karena ya kalau enggak hafal dikondisikan. Kita lihat sini. Qalu wa idza kabbara li ruku', dan apabila beliau takbir ruku', wa hadhi tusamma takbir bi takbiratul intiqal. Takbir perpindahan namanya. Paham ya? Yang pertama tadi ketika buka takbir apa namanya? Takbir apa namanya yang pertama kali? Takbiratul ihram. Nah, takbir perpindahan gerakan namanya apa? Takbiratul intiqal. Wa hiya 11 takbirah fi shalatis tsunaiyah. Yang mana jumlahnya itu 11 takbir ketika salatnya 2 rakaat. 11 takbir ketika jumlahnya ketika apa? Ketika 2 rakaat. Antum hitung coba itu, benar enggak? 11 takbir ketika 2 rakaat atau masih kurang?
Takbirnya loh, bukan angkat tangannya loh ya. Yang dihitung dengan angkat tangannya, takbirnya. Kalau dihitung takbirnya soal lepas. Angkat tangannya kan cuma 4 udah kan? 4 sama takbiratul ihram kan angkat tangannya. Nah, ini dihitung bukan mengangkat tangannya tapi takbirnya. Nanti dihitung sendiri nanti. Wa sab'ata asyar takbirah dan 17 takbir fi sulasiyah ketika 3 rakaat. Wasnaini wa ishrin takbirah dan 22 takbir fi rubaiyah ketika 4 rakaat. Nanti atau hitung sendiri nanti. Jadi ketika 2 rakaat jumlahnya 11 takbir, ketika 3 rakaat jumlahnya 17 takbir, ketika 4 rakaat jumlahnya 22 takbir. Wa kullu mawatinil khafat wa rafa' yukabbar fiha. Dan di semua tempat-tempat ketika khafat itu turun, wa rafa' bangkit, yukabbar fiha. Dilakukan takbir padanya. Ma'adar rafa' min ruku', selain ketika bangkit dari ruku'. Karena bangkit dari ruku' bacanya apa? Ayo itu kalau makmum ya. Kalau sendiri atau imam, sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Mafhum insyaallah? Naam. Jadi semuanya pakai takbir kecuali ketika bangkit dari ruku'. Yang terakhir qauluhu, wa kana la yaf'alu dzalika fis sujud, yang mana beliau tidak melakukan hal tersebut ketika sujud. Jadi kalau sujud beliau tidak mengangkat kedua tangannya. Paham enggak antum? Jadi ketika antum mau turun sujud itu enggak angkat tangan. Paham ya? Ketika bangkit dari sujud tidak juga. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ai la fil huwiyyi ilaihi wa la fi raf'i minhu. Maksudnya tidak ketika dia turun untuk sujud, tidak pula ketika bangkit sujud. Jadi enggak ada takbir, enggak apa? Enggak ada ngangkat kedua tangan. Takbir, cuman ngangkatnya enggak ada. Paham ya? Mungkin antum kadang menjumpai ada orang yang bangkit dari sujud kok Allahu Akbar. Untuk ngangkat kedua tangannya syariatkan. Kalau takbirnya tetap takbir, mengangkatnya. Jadi totalnya kata beliau alhamdulillahirabbil alamin. Pembahasan sudah selesai yang ini. Jadi faedah yang paling mendasar di sini yang perlu kita kondisikan dan perlu kita amalkan. Pertama, bahwasanya mengangkat kedua tangan berapa tempat tadi? 4 tempat. Untuk mengangkat kedua tangannya ada takbir, ada berapa keadaan tadi? 3 keadaan, itu dikondisikan faedahnya dan diamalkan. Jangan apa istilahnya bungan tua melebu kuping tengen metu kuping kiwa, itu bahasa Jawa. Versi Sundanya anak enggak tahu. Versi Indonesianya masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Paham ya? Naam. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.